Video ini dipersembahkan oleh Susu Raci Matang, minuman terbaik sepanjang masa. Senang mas, senang bisa ikut kayak gitu, juga bangga dengan fisik kayak gini. Saya masih bisa dipercaya di kota buat mewakilin untuk olahraga di sana. Bangganya saya begitu. Nggak masalah nominalnya, saya nggak saya pikir. Yang penting saya ingin cari prestasi dengan kekurangan saya, dengan cara saya bisa membuat bangga orang di sekitar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Deva Lukmianto. Umur saya 25 tahun. Saya lahir di Kediri. Saya disabilitas daksa, mas. Tuna daksa karena dulu saya kecelakaan. Keluarga tinggal ibu sama adik aja. Ayah sudah meninggal, mas. Yang paling saya ingat tuh waktu dulu dia berkata, kalau sudah besar jangan takut menghadapi cobaan, terus tetap berusaha, jangan merugikan orang lain gitu. Ya kalau ibu itu gimana mas? Namanya ibu kan juga kasih sayang kan lebih dari anaknya. Ya pesan-pesannya juga gitu, harus jujur, tidak boleh, intinya tidak boleh merugikan orang lain lah, harus bisa bangkit. Saya tamatan SMP, mas. Dulu waktu lulusan itu kan ditanya sama orang tua, gimana nerusin apa enggak gitu. Terus saya bilang, mas, saya tak kerja aja gitu. Waktu dulu kan ayah saya kan sopir tuh, mas. Dulu itu sopir, terus saya ngernetin ayah saya sampai bisa sopir, bisa mengendarai truk sendiri gitu. Kesibukan sehari-hari ya juga berjualan, berdagang. Alhamdulillah punya sendiri, mas. Ya, belanja, terus prepare di rumah, buat adonan segala macam gitu. Habis itu jam 2:30 baru berangkat jualan sampai jam 12 malam, berdua sama istri. Saya dari waktu pertama kecelakaan ini, saya sudah sempat kepikiran, saya mau kerja apa dengan fisik segini. Terus lambat laun saya punya kepikiran ingin berjualan sendiri, merintis saya sendiri, cari modal sendiri. Ya pertama juga dimodalin orang tua. Lama kelamaan saya kembangkan, alhamdulillah sampai lancar segini. Kecelakaan saya waktu 2016, mas. Tuh main sama teman-teman di Blitar. Itu kan pulangnya malam. Pulang malam sekitar jam 12:30. Kecelakaan saya 12:30 malam. Kan waktu sudah malam kan sepi, teman. Tidak ada orang sama sekali. Di tengah kayak sawah gitu ada makam, depan makam gitu. Kejadian kecelakaan jam 1 malam. Ada orang yang menolong habis subuh. Jam 3:30 itu saya langsung disahadatin, mas. Lihat fisik kaki saya yang sudah lepas itu, disahadatin di tempat. Saya mengikuti, terus sekitar jam 4:30 saya dibawa ke rumah sakit. Jadi jam 1 sampai jam 3:30 itu tidak bisa apa-apa. Dan alhamdulillah itu saya nggak pingsan. Mukjizat, mas, mukjizat dari yang kuasa, mas. Kata dokter di rumah sakit itu kalau pingsan sudah nyawa saya tidak bisa tertolong. Pendarahan, mas. Ini daging ini dicubin nggak bisa kembali. Sudah kayak orang meninggal, putih pucat gitu dulu. Waktu itu ada truk di pasar, pickup, dibarengin pickup itu. Sampai dulu di rumah sakit Blitar sana. Cuma nunggu keluarga, mas. Keluarga saya di telepon berangkat, saya minta rujuk ke Gambiran. Saya dirujuk di Gambiran itu, dokternya sudah gimana ya? Nggak bisa berkata lah. Saya
memandang fisik saya kan sudah pucat, ini daging sudah bisa kembali. Itu tambah darah 4 kantong, 10 kantong lah. Sedangkan kata dokter Gembren tuh selama dia menjabat spesialis tulang, kecelakaan 4 kantong sudah pingsan. Saya tambah darah 10 kantong masih dikasih kekuatan mukjizat oleh yang Maha Kuasa itu. Terus saya pingsan di tempat, dan nyawa saya tidak ketolong, Mas. Ya pikirnya pas saya waktu ditelepon orang sana kan kecelakaan patah tulang biasa. Gak taunya ya ini kaki udah lepas. Pertama ke sana kan ibu ke sana juga shock, Mas, langsung pingsan melihat keadaan saya. Waktu bapak saya dulu masih kerja itu waktu perjalanan pulang dari Jakarta ke Kediri. Jadi sudah di Kediri baru tahu keadaan saya kalau bapak saya. Itu kan harus sudah diamputasi sebenarnya. Dokternya itu istilahnya takut, mau bilang ke saya takutnya saya nanti down kalau kakinya diamputasi. Berselang 1 minggu ini kaki kan sudah membusuk, saya tidak kuat ngempet sakit lah. Sudah berhari-hari itu tiap malam saya nangis di rumah sakit itu gak kuat ngempet kan. Akhirnya waktu dokternya kontrol, saya pegang tangan dokternya. Dok, udahlah, kasih jalan terbaik. Kalau emang kaki saya mau diamputasi, saya ikhlas gitu. Langsung seketika operasi amputasi. Itu kira-kira kalau nggak pakai BPJS ya, itu sekitar 45 juta. Sedangkan saya kan dulu sudah masuk keluarga KIS gitu, ditanggung semua pada KIS. Alhamdulillah sudah terdaftar di KIS. Program sangat membantu lah bagi orang yang nggak mampu. Seketika langsung diamputasi. Sedangkan waktu pertama masuk ke Gambirian itu sudah tahu kalau diamputasi bakal kaki saya itu. Tapi dokternya nggak mau bilang langsung, takutnya saya shock. Akhirnya yang minta amputasi saya sendiri. Ibu yang bilang, saya masih ingat, nek kasaran jauh gini, nek sampean pengen ngono ya nggak popo. Ini dalani kok Gusti Allah, bilang gitu ke ibu. Ya sempat down juga, Mas, ngerti kaki saya di amputasi, nggak, kata bapak itu seminggu nggak mau makan di rumah. Setelah diamputasi itu 1 bulan masih ada di rumah sakit. Ini masih mengeluarkan nanah terus, karena itu seminggu itu kan sudah bakal diamputasi, nggak diamputasi kan akhirnya kan daging membusuk gitu. 1 bulan di rumah sakit, ya 1 bulan pas di rumah sakit, masih perawatan, masih ngeluarin nanah, akhirnya rawat jalan di rumah. Tiap 1 hari sekali ada yang perawat di rumah sakit. Oh total ini 2 bulan, Mas, keringnya. Ya nggak 100% kering, nggak, cuma nanahnya hilang tuh 2 bulan. Alhamdulillah kok kata-kata down itu nggak ada di pikiran saya, Mas. Wong masih nanan gitu. 3 hari pulang dari rumah sakit itu saya udah keluar rumah, belajar jalan pakai krek ini. Belajar jalan kan sudah nggak betah, Mas. 1 bulan berbaring. Badan saya dulu kurus, Mas, di rumah sakit, Mas. Kurus, nggak mau makan, nggak mau nganu. Pulang dari rumah sakit, pokoknya selang 3 hari di rumah, saya kok kepikiran pengen main. Saya main keluar rumah. Terus teman-teman juga menghampiri, ya kayak layaknya anak-anak biasa gitu. Nah, kalau di depan saya nggak ada, Mas. Di belakang kan juga namanya orang kan begitu kan nggak tahu. Tapi saya nggak masukkan ke hati. Ya ini aku dengan segala caraku, saya mencoba untuk bangkit. Saya gitu. Ya di rumah itu nggak ngapa-ngapain selama 3 bulanan. Cuma main sama teman, belajar jalan. Terus saya tanya ke ibu, Bu, dengan fisik saya begini, apa bisa untuk bekerja? Saya bilang begitu. Terus ibunya juga bilang, alah-alah ya sabar dhisik, soalnya bakal ketemu dalane. Ibu bilang gitu. Lah dari ucapan ibu gitu, saya punya inisiatif berdagang sendiri. Itu waktu pertama kali saya bakul jagung bakar, Mas. Jagung bakar kan dengan mudah ringan kan bisa dapat untung sekian gitu. Dari jagung bakar
Saya menabung, akhirnya berjualan kayak di event-event gitu, kayak telur gulung, waffle gitu, sampai sekarang. Ya banyak yang tanya anak-anak kecil, "Di sikilmu nek ndi?" gitu, banyak yang tanya. Terus saya bilang, "Enggak, ini sakit," gitu aja saya bilang. Banyak mas anak kecil yang nanya. Terus anak-anak saya itu diejek temennya itu banyak. Tapi saya kasih tahu, kakinya sakit gitu. Waktu kecelakaan itu saya masih bujang. Ya itu kenalan sudah dari SMP mas. Adik kelas SMP dulu istri saya itu. Iya pacaran dari SMP. Nikahnya sudah 4 tahun yang lalu. Ya sekarang anak saya 4 tahun kan. Malah itu belum tahu mas saya di rumah sakit itu. Saya nggak ngasih tahu. Ya kan sudah nggak pegang HP saya. Dari situ HP semua dibawa orang tua. Yang bilangin teman-teman saya. Kasih saya dulu yang bilangin teman-teman saya. Juga itu pun nggak langsung datang di rumah sakit. Itu saya. Saya juga biarin mungkin bukan jodohnya. Saya bilang gitu. Terus berjalan saya mau pulang. Baru datang ke rumah sakit. Katanya tidak tega, gini gitu. Dia gimana? Manut mas, manut sama saya. Manut juga saya ajakin ngapa-ngapain juga. Maksudnya jualan di tempat keramaian itu kan nggak satu tempat titik teman. Di jauh-jauh sana juga mau ngikutin saya, mau membantu. Pokok salut lah sama istri saya gitu. Ya waktu corona pertama mas. Waktu corona pertama itu kan saya kan ketergantungan sama hiburan teman jualan saya itu. Itu ya juga bingung mas. Bingung sedangkan dagangnya adanya itu kalau dibuat mangkal juga nggak laku. Saya berubah pikiran. Saya muter pikiran lagi. Cari solusi dengan modal sedikit gimana bisa menghidupi keluarga saya sehari-hari. Saya mikir gitu. Ayo saya pergi ke pasar, lihat-lihat dagangan apa yang bisa saya jual. Kok ketemu teman saya waktu SD. Fase kritis itu dirubah menjadi pengalaman saya yang paling berarti waktu corona pertama. Saya di pasar ya juga ambil barang dari teman, terus saya ecer lagi. Saya keliling-keliling turut perumahan, perkampungan dengan sayur, sempat jagang sayur waktu corona itu. Waktu kritisnya corona pertama itu selama 5 bulan saya nggak berjualan mas. 5 bulan pertama itu semua juga sudah habis lah kasihannya buat makan 5 bulan itu. Sudah punya istri, anak masih kecil, masih umur 3 tahun. Masih umur 3 tahun. Berat banget bagi saya mas, waktu corona pertama itu. Saya tiap malam tuh keluar rumah, nggak tidur di rumah, cari inspirasi, cari referensi apa yang bisa buat menghidupi keluarga saya gitu nih. Sedangkan waktu corona pertama kan semua di lockdown, tempat-tempat keramaian itu di lockdown. Sedangkan dagangan saya itu mayoritas kan di tempat keramaian gitu. Saya cari-cari, akhirnya ketemu jalan di pasar teman saya SD itu. Pertama juga fisiknya yang ditanya. Ya, Mas, nyon sewu. Saman ngeten iki ket lahir napa kecelakaan. Saya jawab dengan santai, saya kecelakaan. Gitu. Mungkin kalau saya dari lahir nggak bisa berjualan kayak gini. Menyelesaikan lama. Berhubung saya kecelakaan, saya nggak punya pikiran, saya punya keterbatasan. Saya segini juga orang normal, saya bilang gitu. Enggak mas, kenapa malu? Ini anugerah dari Tuhan. Ya, berpikir saya gitu. Kalau mungkin saya masih normal, saya nggak bisa seperti kayak gini. Anugerahnya gimana? Dulu kan saya juga namanya anak ABG lah, bisa dibilang ABG kan pergaulannya kayak gitu tuh mas. Dengan saya dikasih coba ini, saya bisa lebih sabar, menahan diri dari emosi gitu.
cita-cita saya itu punya usaha yang bisa membantu orang lain. Cita-cita saya nggak muluk lah berjualan, tapi bisa membantu orang lain gitu cita-cita saya. Saya ikut olahraga juga Mas, olahraga seperti kayak tolak peluru, lempar lembing gitu. Itu waktu ikut grup NPC Kota Kediri Mas. Singkatannya ya buat orang-orang disabilitas lah olahraganya itu, khusus disabilitas. Baru saya ikut itu sebenarnya sudah lama, cuma waktu tanding baru kemarin di Paralimpik Jatim tahun kemarin itu. Belum Mas, masih tapi masuk 10 besar. 3 Mas, 2 cabur, tolak peluru sama lempar cakram. Lembingnya nggak masuk nominasi. Lempar cakramnya itu 25,90 meter, masuk 10 besar. Yang pelurunya itu masih deket Mas, cuma berapa 7 meter berapa itu deket. Kan juga itu kemarin tuh juga dada Mas. Kan ikut latihan sudah lama. Terus saya menikah kan punya tanggung jawab tuh Mas, saya nggak tahu latihan. Ya, saya berjualan terus tiap minggu waktu latihan saya berjualan, kan sudah punya tanggung jawab istri lah gitu. Akhirnya didatengin sama pelatih, itu jangka waktu kurang 2 minggu Mas. 2 minggu saya suruh latihan, ya bulan puasa kayak gini. Jadi setiap sore sambil ngabuburit itu saya latihan. Pas 2 minggu saya langsung berangkat ke Surabaya. Bisa ikut kayak gitu juga bangga. Dengan fisik kayak gini saya masih bisa dipercaya di kota buat mewakilin untuk olahraga di sana. Bangganya saya gitu. Nggak masalah nominalnya, saya nggak saya pikir. Yang penting saya ingin cari prestasi dengan kekurangan saya, dengan cara saya bisa membuat bangga orang di sekitar saya. Buat disabilitas daksa maupun lainnya, jangan takut mempunyai kekurangan. Kekuranganmu itu adalah kelebihanmu. Bisa mengembangkan kekuranganmu, pasti ada jalan untuk meraih cita-citamu. Untuk orang yang normal tapi malas kerja, masa malu dengan orang, masa nggak malu dengan orang yang punya fisik kayak gini kok, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Sedangkan orang yang normal cuma malas-malasan. Kebanyakan yang malas-malasan itu kan Mas, anak-anak yang muda cuma tapi orang tuanya yang kaya, itu yang malas. Kadang juga teman-teman saya yang pengangguran juga saya nasihatin Mas, mosok toh awakmu sik jagane wong tuwek, kalau bilang gitu. Sedangkan aku koyo ngene wis iso golek duit dhewe, mosok gak izin karo aku tak ngono. Gitu Mas. Kan tapi bilang gitu juga kalau bercanda gitu, takut nyindir kan Mas, jaga perasaan teman juga. Terima kasih sudah mau mendengar kisah hidup saya, dan jangan lupa bersyukur. Sholat 5 waktu juga ditingkatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Maktam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.